Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya mulai dengan 3 pertanyaan mendasar dalam hidup kita. Kalau Anda berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, ketahuan siapa dianya, tergantung jawabannya. Bagaimana kehidupan seseorang, tergantung bagaimana dia menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, pertanyaannya apa? Dari mana kita berasal? Pertanyaan kedua, untuk apa? Yang ketiga, oke, mau kemana? Nah, kehidupan seseorang tergantung pada jawaban 3 pertanyaan ini. Mari kita lihat contohnya. Seseorang yang menjawab dari mana kamu berasal, jawaban dia, saya tidak dari mana-mana. Berasal dari saripati tanah, dimakan oleh orang tua, kemudian dia jadi sperma, jadi ovum, ketemu, lalu besarlah, keluarlah saya. Orang pertama. Orang ini ditanya, untuk apa kamu hidup? Terserah saya. Untuk apa? Terserah. Kemana? Setelah mati, jadi tanah lagi. Orang pertama. Orang ini beda nggak dengan orang ketika ditanya, dari mana kamu berasal? Aku diciptakan oleh Tuhan. Oleh siapa? Beda nggak? Oke. Untuk apa kamu di dunia ini? Terserah aku, Tuhan hanya menciptakanku saja. Untuk kemana nanti kamu setelah pergi? Aku kembali kepada Tuhan menghadap Bapa di sorga sana. Pertanyaan saya, sama atau beda antara kehidupan orang pertama dan orang kedua? Beda. Kenapa beda? Beda karena jawabannya beda. Ada nggak orang yang menjawab seperti yang pertama? Yang kedua ada nggak? Atau yang ketiga dia menjawab, dari mana kamu berasal? Allah menciptakanku. Untuk apa hidup ini? Untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemana kamu akan pergi? Aku akan mempertanggungjawabkan kehidupanku di sini nanti kepada Allah di akhirat. Sama atau beda perilaku orang pertama, kedua, dan ketiga? Kenapa berbeda? Jawabannya berbeda. Paham ya? Nah, Imam Syafi'i, Pak Ibu sekalian, meminta kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan jawabannya harus sampai pada jawaban yang bertemu kepada Sang Pencipta. Jawabannya. Imam Syafi'i mengatakan begini dalam kitab Fiqhul Akbar. Mari baca bersama-sama. Oke. Ini kata Imam Syafi'i, kewajiban pertama seorang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Orang yang sudah balik, sudah akil baliknya, orang mukallaf, sudah terkena beban hukum. Harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Saya ingin pecah-pecah pertanyaan mendasar ini dengan pertanyaan yang lebih sederhana lagi. Ayo, baca bersama-sama pertanyaan ini. Apakah kita ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan, Pak Ibu sekalian? Dari mana Anda tahu bahwa kita ada yang menciptakan? Oke, mari kita lihat satu persatu. Kenyataan pertama. Baca bersama-sama. Semua ciptaan atau benda-benda atau apapun di jagat raya ini ada yang menciptakannya. Contoh, semua benda-benda ini ada yang menciptakannya, Pak Ibu sekalian. Apapun, coba lihat sekeliling kita nih. Ada dengan sendirinya itu benda-benda? Tidak. Teratur dengan sendirinya? Ini lampu-lampu semua teratur dengan sendirinya? Tidak, Pak Ibu sekalian. Jadi dia ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Ini kenyataan pertama. Oke Mas, kenyataan kedua. Ayo baca bersama-sama. Semua keteraturan tadi, benda-benda ada yang menciptakan. Kenyataan kedua, semua keteraturan ada yang mengaturnya. Contoh. Ini contohnya yang sangat jelas ya. Next Mas. Lalu lintas. Ada yang mengaturnya nggak nih? Lampunya nyalanya kapan merah, kapan hijau, kapan kuning? Atau dengan sendirinya dia nyala? Tidak. Oke, bagaimana dengan yang ini? Tahu lebih rumit lagi sekarang. Ayo baca pernyataannya. Oke, saya punya pertanyaan lebih detail lagi. Next Mas. Ayo baca pertanyaan ini. Apakah pola tersebut ada dengan sendiri atau ada yang mengatur? Ada yang mengatur. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Ibu sekalian, betulkah ada yang mengatur keteraturan itu? Kata siapa? Ada juga orang, siapa tahu Pak Samsul,
keteraturan itu terjadi secara kebetulan. Mungkin nggak? Dari mana Anda bilang nggak mungkin? Nah, mari kita lihat ya. Saya punya contoh Bapak Ibu sekalian. Saya punya dadu. Punya apa? Dadu ya. Dadu itu permukaannya ada berapa? 6. Oke. Mari kita lihat. Baca pernyataannya itu. Berapa keteraturan dari sebuah kebetulan? Misalnya begini. Saya melempar sebuah dadu. Berapa kemungkinannya satu kali lemparan keluar angka 1? 1/6. Oke, kemungkinannya adalah 1/6. Kalau saya, itu lemparan pertama. Saya ulang lemparannya ini, berapa kemungkinannya lemparan pertama keluar angka 1, lemparan kedua juga keluar angka 1, lemparan ketiga keluar angka 1, lemparan keempat angka 1, lemparan kelima angka 1, lemparan keenam angka 1. Berapa kemungkinannya? Baru 6 kali ya, baru 6 kali. 6 kali keteraturan. Oke, berapa peluangnya? Ini dia rumusnya, 1/6 Pak Ibu sekalian, pangkat N min 1. Untuk 6 kali keteraturan. Hanya 6 kali keteraturan dari 6 permukaan. 6 kejadian ya, 6 peluang. Next Mas. Berapa angkanya? Hasilnya hanya untuk 1 dadu Pak Ibu sekalian. Hasilnya ini dia angkanya. 1/6 pangkat 7.776. Berapa hasilnya tuh? Sama dengan berapa? Sama dengan hasilnya 0,00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 0ー. Limit mendekati 0. Artinya berapa hasilnya? Artinya berapa? Mungkinkah 6 kali lemparan dadu Pak Ibu sekalian keluar angka 1 berturut-turut? Hampir tidak mungkin. Itu baru 6 keteraturan. Pertanyaan saya, di jagat raya ini ada berapa banyak keteraturan? Siang malam, apalagi? Penciptaan manusia ya, laki ke perempuan ketemu. Sudah berapa penciptaan manusia terjadi keteraturannya? Berapa miliar sekarang? Yang hidup 5,5 miliar. Jadi tidak mungkin Pak Ibu sekalian, keteraturan ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang tadi, sang pencipta pasti ada, penciptaan pasti ada yang mencipta. Yang kedua, keteraturan pasti ada yang mengaturnya. Memang benar Pak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Aj-Jasiyat ayat 3 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama artinya saja. Oke, yang menjadi pertanyaan berikutnya, siapa sang pencipta itu? Dari mana sang pencipta itu berasal? Dari mana coba pencipta itu berasal? Kan tadi ada pencipta, ada sang pengatur, betul atau betul? Dari mana dia berasal? Mari betul, mari kita lihat kemungkinan. Kemungkinan pertama, sang pencipta itu Pak Ibu sekalian ada yang menciptakannya. Mungkinkah? Kenapa nggak mungkin? Karena kalau dia ada yang menciptakannya namanya makhluk, padahal dia sang pencipta. Yang pertama nggak mungkin dia diciptakan oleh orang lain. Yang kedua, mungkinkah sang pencipta itu menciptakan dirinya sendiri? Kenapa nggak mungkin? Yang pertama, tidak ada kejadian di dunia ini, di jagat raya ini Pak Ibu sekalian, pada periode yang sama, namanya makhluk juga bertindak sebagai kholik. Nggak ada. Pencipta sebagai yang diciptakan, nggak ada ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak pencipta yang sama dengan ciptaannya? Yang menciptakan kursi siapa? Pasti bukan kursi. Betul? Nah, di level ini, sang pencipta menciptakan dirinya sendiri jelas tidak mungkin. Karena tidak mungkin Pak Ibu sekalian, tinggal kemungkinan terakhir bahwa sang pencipta itu Pak Ibu sekalian
wujudnya azali. Yaitu memang wajibul wujud harus adanya, alias azali. Sampai sini jelas? Kenapa saya bahas ini? Karena yang akan saya bahas berikutnya, solusi tanpa utang tanpa riba ini adalah solusi keimanan. Solusi apa? Siapa di antara Anda yang iman bahwa Allah itu ada? Serius? Mari kita buktikan ya. Serius nih ya? Beneran? Oke. Kalau begitu, siapa itu pencipta atau Tuhan itu? Sang Tuhan itu Pak Ibu sekalian memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Artinya, jadi siapa Tuhan itu? Betulkah dia ada? Dari mana Anda tahu dia ada? Ada ciptaannya. Betulkah dia sang pengatur? Dari mana Anda tahu? Ada keteraturan. Sampai sini jelas? Mana yang yakin bahwa Allah itu ada? Kalau begitu, apa yang diperintahkan Allah akan diapain? Serius? Mana yang komit melaksanakan perintah Allah? Kalau begitu, kalau ada larangannya diapain? Mana yang komit meninggalkan larangan Allah? Serius? Jadi semuanya di antara kita orang beriman kepada Allah nih? Semuanya begini tangannya. Pak Samsul, saya orang yang beriman bahwa Allah itu ada. Mari kita lanjut. Ya. Tadi Allah itu ada. Kata-kata Allah ada di mana nih? Dari Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, betulkah Al-Quran itu wahyu? Kata siapa? Kata siapa Al-Quran itu wahyu? Kalau bukan? Oke, sekarang begini, saya ganti ceritanya. Bagaimana Anda membuktikan ketika ada dua yang disebut dengan kitab suci? Dua kitab suci. Yang pertama misalnya Perjanjian Lama. Yang kedua namanya Al-Quran. Bagaimana Anda membuktikan bahwa dua ini benar? Bagaimana membuktikannya? Bahwa yang ini benar, ini salah. Atau dua-duanya benar. Atau membuktikan bahwa ini benar. Gimana caranya? Mana yang sering membaca? Anda membuktikan bahwa itu benar? Gimana dong? Gini, kenapa ini harus kita bahas Pak Ibu sekalian? Kenapa terhadap Allah itu ada harus dibahas? Karena nanti kita akan mati, betul? Kalau ternyata Allah memang benar-benar ada dan kita tidak beriman, kan rugi. Dan kalau ternyata Allah itu tidak ada dan kita beriman sekarang, kan juga rugi. Termasuk Al-Quran. Al-Quran juga harus kita buktikan. Kalau Al-Quran ternyata salah, ternyata bukan wahyu, dan kita mengikutinya, menahan diri, pokoknya berbuat baik, kan rugi. Capek kita. Mending gak usah berbuat baik kalau ternyata di akhirat nanti nggak ada akhirat ya. Iya, maka harus kita buktikan dulu. Mari kita buktikan bahwa Al-Quran itu wahyu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita lihat dulu fakta tentang Al-Quran, kenyataan tentang Al-Quran. Kenyataan tentang Al-Quran yang tidak bisa dibantah Pak Ibu sekalian. Apa yang tidak bisa dibantah dari Al-Quran? Bahasanya bahasa Arab. Ini dia, ayatnya memang begitu mengatakannya. Ayo baca bersama-sama. Dalam surat ayat Yusuf ayat 2, yuk baca bersama-sama. Oke, ini nggak bisa dibantah dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang kedua, yang nggak bisa dibantah dari Al-Quran ya, Al-Quran itu Pak Ibu sekalian, tidak ada Pak Ibu sekalian pertentangan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah, tidak ada yang mampu membuatnya sampai sekarang. Dan yang ketiga Pak Ibu sekalian, Al-Quran itu terbukti isinya, isi kisah masa lalu, kisah masa kini, dan kisah masa depan. Nah, dari fakta-fakta ini, kenyataan ini tentang Al-Quran, tadi Al-Quran yang pertama, kenyataannya apa yang nggak bisa dibantah? Kalau begitu, siapa kemungkinan pembuat Al-Quran? Kemungkinan pertama, yang membuat Al-Quran adalah pertama siapa? Orang Arab. Kenapa Pak Ibu sekalian? Mari kita lihat kenyataan lebih detail ya. Kenyataan tentang Al-Quran.
Mari kita baca bersama-sama kenyataan tentang Al-Quran, Mas. Ayo baca bersama-sama. Kemudian, ada yang bisa membantah tiga ini enggak? Enggak, Pak Samsul. Al-Quran tidak diturunkan di Arab. Al-Quran itu, Pak Samsul, diturunkan di Ciamis, Pak Samsul. Enggak, Pak Samsul. Al-Quran itu tidak berbahasa Arab, bahasa Sunda. Tidak juga, Pak Samsul. Yang bawa Al-Quran pertama kali itu bukan namanya Muhammad, Pak Samsul, tapi namanya, Pak Samsul, Kang Asep, Pak Samsul. Bisa dibantah ini? Karena tidak bisa dibantah, maka siapa kemungkinan pembuat Al-Quran? Yang pertama orang Arab pasti. Yang kedua siapa pembuat Al-Quran? Seseorang yang bernama Muhammad. Sebelum kita sebut Rasul, buktikan dulu bahwa nanti Rasul. Oke? Yang ketiga adalah, Pak Ibu sekalian, Al-Quran itu memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas satu persatu. Al-Quran itu, Pak Ibu sekalian, berbahasa Arab. Kemungkinan penciptanya adalah orang Arab. Orang apa? Nah, begitu Al-Quran diturunkan di Arab sana, situasi di Arab seperti apa situasi masyarakatnya? Jahiliyah. Yang disembah apa? Patung. Namanya paganisme. Isi Al-Quran, ngapain terhadap yang menyembah patung? Pertanyaan saya, mungkinkah Pak Ibu sekalian, ada orang Arab mencela dirinya sendiri? Isinya mencela tuh kebiasaan orang Arab. Orang Arab menyembah patung, dicela dia. Orang Arab suka minum khamr, dicela. Orang Arab suka berzina, dicela semuanya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang punya kebiasaan itu akan membuatnya? Tidak mungkin. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, seseorang yang namanya Muhammad ini tidak pernah belajar membaca dan menulis. Pada zaman itu di Arab memang terbiasa orang tidak belajar membaca dan menulis. Bisa nggak orang yang tidak belajar membaca dan menulis bisa menulis karya sastra seperti itu? Bisa? Isinya cerita masa lalu yang sudah ribuan tahun sebelumnya, kejadian saat itu dan kejadian masa depan yang terbukti sekian abad berikutnya. Dari mana namanya Muhammad ini belajar? Jelas Pak Ibu sekalian? Kemudian yang ketiga, gaya bahasa Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa sehari-hari. Seseorang yang namanya Muhammad ini, dia mengeluarkan dua gaya bahasa berbeda. Yang pertama namanya gaya bahasa Al-Quran. Ada yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Yang kedua, gaya bahasa hadis. Gaya bahasa hadis ini adalah gaya bahasa Arab sehari-hari. Mungkinkah seorang pada periode waktu yang sama dua gaya bahasa berbeda? Contoh, Anda bisa dengar siapa nih ya? Setiap bicara mengakhiri dengan kata-kata sering mengakhiri gini. Betul? Betul? Siapa itu? Agim, gayanya begitu. Atau orang yang ngomong begini, ente nih. Siapa tuh? Ustadz Yusuf Mansur, khas. Khas gayanya Pak Ibu sekalian. Seorang pada periode waktu yang sama pasti gaya bahasanya satu. Ini yang namanya Muhammad, gaya bahasanya dua. Sesuatu yang tidak mungkin Pak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kemungkinan kedua bahwa Al-Quran buatan Muhammad adalah kemungkinan yang batil, kemungkinan yang salah dan bukan buatan Muhammad. Tinggal kemungkinan terakhir bahwa Al-Quran memang adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Mari kita baca dengan Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, siapa Anda yang yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu? Siapa yang yakin bahwa isinya kebenaran? Berapa persen kebenarannya? Serius ini? Mana yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kebenaran 100%? Oke, siapa di antara Anda yang melaksanakan ayat ini? Ayo baca bersama-sama. Baca yang merah, yang merah. Mana yang meninggalkannya? Loh kok ragu-ragu gimana sih? Jadi bingung saya, mana yang mengaku beriman? Mana yang meninggalkan yang merah itu? Mana yang meninggalkan? Yang benar-benar meninggalkan? Loh yang lain? Loh gimana? Isi Al-Quran perlu diamalkan nggak?
Ini perlu diamalkan nggak? Gimana sih, bingung saya ini. Ngakunya beriman, tapi dipilih-pilih. Yang ini diambil, yang ini enggak gitu ya. Nah, hati-hati bagi orang yang memilih-milih. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tangannya begini. Kasih tahu teman Anda, saudaraku. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 51. Baca bahasa Indonesia saja. Orang yang mengambil sebagian, menolak sebagian, itu namanya orang yang kafir yang nyata. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mana yang beriman? Mana yang kafir yang nyata? Mengaku beriman, tapi mengambil sebagian, menolak sebagian. Katakan ke teman Anda, itu orang yang kafir nyata. Kasih tahu. Kita ngomongin orang lain kafir. Astagfirullah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ngaku beriman, mengambil sebagian, menolak sebagian. Perilaku ini adalah perilaku Bani Israel, umatnya umat Israel, umatnya Nabi Musa. Mana yang mengaku umat Nabi Muhammad? Mana yang perilakunya umatnya Nabi Musa yang dimusakan oleh Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mengambil sebagian, menolak sebagian, itu adalah perilaku umatnya Nabi Musa yang dimusnahkan oleh Allah, yang hari ini tersisa dengan namanya Yahudi. Mana yang muslim? Mana yang perilakunya seperti Yahudi? Ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Al-Quran, tapi perilakunya Yahudi dan mereka adalah kafir yang nyata. Pertanyaan berikutnya, apakah Muhammad itu seorang Rasul? Dari mana Anda yakin bahwa Muhammad itu seorang Rasul? Dari mana? Iya, dialah yang menerima wahyu. Yang menerima wahyu, menerima mukjizat itu pasti seorang Rasul. Dan namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Terbukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, yang membawa wahyu adalah Rasul, maka pasti Muhammad itu adalah seorang Rasulullah SAW, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 40. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Ayo baca bersama-sama. Sudahkah? Ayo. Baca bersama-sama di depan. Next, Mas. Sudahkah? Ayo baca bersama-sama. Tolong jawab. Jadi selama ini landasan apa yang menjadikan landasan kehidupan? Mana yang mengaku beriman kepada Al-Quran? Mengaku beriman kepada Rasul? Betulkah sudah menjadi landasan kehidupan? Kalau belum, mengaku beriman pada siapa? Kalau tidak 100%, Anda wudhu, berapa persen hasilnya? Kalau tidak 100%, itu artinya pengikutnya siapa? Mana yang pengikut Nabi Muhammad? Kalau tidak 100%, pengikut siapa? Naudzubillah min dzalik. Semuanya begini. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tangan kanan begini Pak Ibu sekalian. Peluk teman Anda, saudaraku. Kita beriman yang benar yuk. Peluk teman Anda sebelah kirinya, peluk dengan erat. Katakan kepada teman, kita beriman yang benar. Jadi muslim yang kafah. Tunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul. Tunjukkan dengan perilaku kita, bukan hanya mengaku-ngaku. Seminar ini
bisa jadi jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Siapa yang merasa beruntung datang ke tempat ini? Insya Allah sampai nanti sore Anda akan mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah Anda terfikirkan sama sekali. Karena nggak ada orang yang mengatakannya selama ini. Selama ini menyembunyikan hal ini. Kenapa? Karena juga mereka adalah pelakunya. Saya sudah datang ke banyak toko. Kenapa tidak pernah dibahas tentang ini? Jawabnya tangannya begini. Saya masih ada. Mobil saya, rumah saya. Naudzubillah min dzalik.